Menurut kamu, siapa sih tokoh yang menginspirasi di Indonesia? Bapak Teknologi Indonesia B.J. Habibie. B.J. Habibie? Karena saya tinggal di Batam, kayaknya B.J. Habibie deh. Baharudin Yusuf Habibie. B.J. Habibie deh kayaknya. Mau tahu siapa B.J. Habibie? Yuk kita simak. Pria kelahiran Parepare 25 Juni 1936 ini merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Sosok B.J. Habibie bisa membuat banyak orang termotivasi untuk menuntut ilmu dan berkontribusi pada negara. Di masa kecil, beliau telah menunjukkan kecerdasan dan semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya fisika. Selama 6 bulan, ia kuliah di Teknik Mesin ITB dan melanjutkan studinya di Jerman pada tahun 1955. Habibie menghabiskan 10 tahun untuk menyelesaikan studi S1 hingga S3 di Aachen, Jerman. Pak Habibie melanjutkan program doktoral setelah menikahi teman SMA-nya yakni Ibu Hasri Ainun. Habibie mendalami bidang desain dan konstruksi pesawat terbang. Pada tahun 1965, Habibie menyelesaikan studi S3-nya dan mendapat gelar doktor insinyur dengan indeks prestasi yang sangat memuaskan. 2 bulan dilantik sebagai wakil presiden, Habibie juga sempat ditunjuk sebagai presiden Indonesia ketiga menggantikan Soeharto yang lengser. Meski hanya menjabat dalam waktu yang singkat, yakni 1 tahun 5 bulan, akan tetapi prestasi B.J. Habibie selama menjadi presiden sangat diapresiasi masyarakat. Nah, nilai aneka apa saja yang dimiliki oleh B.J. Habibie? Bapak B.J. Habibie, sosok bertanggung jawab, berintegritas dalam menjalankan tugas. Ingat saat beliau dilantik menjadi Presiden RI ketiga, dalam keadaan Indonesia yang tidak menentu, beliau mampu mengambil keputusan langkah-langkah cermat sehingga mampu memulihkan Indonesia. Berbicara tentang nasionalisme beliau, acung jempol. Terlihat ketika Jerman menawari status warga negara terhormat, pada Habibie dia menolak dan mengatakan bahwa sekalipun saya warga negara Jerman, ketika Indonesia mengajak saya kembali, saya akan mengoyak paspor Jerman dan kembali ke Indonesia. Terbukti ketika Presiden Soeharto mengajak dia untuk kembali, dengan segera beliau melepaskan posisi dan jabatannya yang sudah menjanjikan tentunya. Kemudian memberikan kontribusi yang banyak untuk negeri seperti PT Dirgantara Indonesia. Nah, pasca Timur Timur, sebenarnya beliau bisa beristirahat nyenyak nih. Namun beliau lebih berbesar hati dan memilih berkontribusi lebih bagi Indonesia. Habibie memulai karir politiknya dengan mendirikan IPTS. Beliau adalah contoh right man in the right place. Dengan kompetensi yang dimilikinya, Habibie berkontribusi terhadap kemajuan sains Indonesia. Pada saat menjabat sebagai Menristek, ada pihak-pihak yang berusaha untuk memberikannya sesuatu dengan harapan proyeknya bisa disetujui. Namun Habibie menolak untuk menerima suap. Keteladanan yang dapat diambil dari sosok B.J. Habibie yang kita kenal sebagai Bapak Iptek Indonesia adalah sikap gigih dan pantang menyerah. B.J. Habibie dikenal sebagai teknosof, seorang ilmuwan yang secara mendalam mampu memadukan teknologi dengan filosofi. Mulai dari akhir selesai di awal, bukan sekedar gagasan, metode, atau strategi, melainkan prinsip dasar dalam pencapaian secara lebih baik dan lebih cepat. B.J. Habibie mendedikasikan hidupnya sebagai mahakarya untuk bangsa dan negaranya. Bapak B.J. Habibie merupakan tokoh negarawan yang memiliki jiwa anti korupsi. Hal ini dibuktikan ketika masa pemerintahan beliau, lahirlah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pelaksanaan negara yang bersih dan bebas KKN. Landasan hukum ini kemudian menjadi langkah awal bagi beliau untuk menyelenggarakan pemerintah yang bersih dan good governance melalui pembentukan berbagai komisi seperti Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Bahkan sampai saat ini belum ada satu kasus korupsi pun yang menjerat nama baik beliau.